Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul materi yang diamanahkan kepada Al-Faqir pada malam hari ini dan besok subuh insyaallah adalah bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan. Sebagai rujukan, mari kita baca hadis dan kita renungkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling pemurah, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan pemurah Nabi itu, puncak dari kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah di bulan suci Ramadan, yaitu ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril atau sering ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril itu menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lain enggak setiap malam. Tapi kalau di bulan Ramadan setiap malam malaikat Jibril pasti datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayudarisuhul Quran. Lalu malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh baginda Rasulullah itu, atau Ibnu Abbas, ajwadu bil khairi, sangat cepat melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Minar rihi al mursalah, bahkan lebih cepat daripada angin yang bertiup kencang. Seperti itulah perumpamaan dari Ibnu Abbas tentang bagaimana kedermawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama adalah di antara amal ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Ramadan ini, adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kemudian dari hadis ini juga kita dapat mengetahui bahwasanya Nabi kita itu adalah manusia yang paling dermawan, manusia yang paling pemurah. Tidak ada yang bisa menandingi kedermawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kedermawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kalau dibandingkan dengan awak, malu rasanya gitu. Kalau sebenarnya pelajari Pak kedermawanan baginda Rasulullah itu, malu rasanya gitu. Malu kepada Allah, malu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua alhamdulillah sudah pernah kita pelajari dari sebuah kitab yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Asy-Syama'il Muhammadiyah, kitab hadis tentang kepribadian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah telah pernah kita pelajari di masjid kita ini. Tapi untuk mengulang-ulang perlu disampaikan balik gitu. Dari kitab itu kita dapat gambaran bentuk atau gambaran dari kedermawanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, Nabi itu tidak pernah menyimpan makanan di rumahnya untuk bekal iswaknya. Artinya tidak pernah menyimpan makanan untuk besoknya. Kenapa tidak pernah? Karena Nabi itu rajin bersedekah, sehingga makanan itu habis disedekahkan gitu. Kalau di Banjar Jawa, para kira-kira bapak dan ibu di kulkas mungkin banyak makanan gitu. Mungkin untuk seminggu kemuku ada persediaan gitu. Tapi Nabi itu yang dilakukannya, tidak pernah menyimpan makanan untuk besoknya. Yang kedua, gambaran kedermawanan baginda Rasulullah itu adalah satu sisi Nabi itu dikatakan sebagai orang yang kaya, karenanya rajin bersedekah. Ada namanya ashabul as-sufah, ada orang-orang miskin, lalu itu di pelataran Masjid Nabawi. Mereka itu fokus untuk mempelajari agama Allah. Nah, termasuk di antaranya Abu Hurairah yang sering kita dengar. Itu mereka fokus mempelajari agama Allah. Itu Nabi yang makin makan sadanya. Satu sisi dikatakan beliau itu orang yang kaya, tapi satu sisi beliau ini dikatakan sebagai orang yang miskin. Kenapa dikatakan sebagai orang yang miskin? Karena beliau mendapati tidak ada makanan di rumah itu sudah hal lumrah. Itu sudah hal biasa terjadi dalam keluarga Nabi. Jadi tidak ada makanan dalam sehari itu sudah hal biasa. Karena bagi keluarga Nabi, bagi Nabi dan bagi keluarganya, kebahagiaan itu bukan terletak pada banyaknya makanan, tetapi terletak pada bagaimana kita dan keluarga kita itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan sebagai orang yang miskin. Tapi sebenarnya tidak pas pula dikatakan sebagai orang yang miskin, karena pada hakikatnya Nabi itu memiliki harta. Tapi seperti itulah unik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita pahami juga, tidak ada makanannya itu bukan karena Nabi pemalas kerja, tidak. Dari ketek Nabi itulah menyembelih kambing gitu. Sehingga dengan menyembelih kambing itu dapat upah, kemudian bisa hidup. Dari ketek Nabi itu adalah bisnis gitu, bisnis bahkan sampai keluar negeri gitu. Tetapi hartanya itu banyak disedekahkan kepada terutama kepada umat Islam untuk perjuangan dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sering mendengar bahwasanya Siti Khadijah itu adalah orang yang kaya, istrinya, istri Rasulullah itu orang yang sangat kaya. Tapi ketika beliau wafat, habis satu hartanya untuk perjuangan dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara gambaran kedermawanan baginda Rasulullah itu, Nabi itu kalau ada orang yang minta bantuan ke rumahnya, minta sesuatu lah misalkan, itu Nabi itu tidak pernah menolak. Selagi bisa ditolong, pasti ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang sahabat meminta sesuatu ke Nabi, dan di Nabi tidak adalah yang diminta itu. Lalu dikatakanlah di Nabi ke sahabat tadi, kira-kira bahasa awaknya mereka, baiklah kakak daiku gitu kan, baiklah kakak dai sebelah, ambillah
barang yang menjadi kebutuhanmu, kemudian minta bonnya, agian kamu, insya Allah nanti ambo akan membayar hutangnya, ambo akan membayar bon tersebut. Seperti itulah gambaran betapa dermawannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan bisa kita menandingi kedermawanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian jawab hanya bisa meniru, gitu kan? Kalau lah laki jawab baru bisa bagian ke orang gitu. Bahkan ada sebagian laki hendaknya rumahnya bagian ke orang lain. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harusnya cukup dengan hadis ini membuat kita termotivasi untuk memperbanyak sedekah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kenapa begitu? Karena di bulan Ramadan amal ibadah seorang hamba itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang bisa kita lakukan adalah memberi makan kepada orang yang berbuka. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Nabi, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Pahala puasa saja Bapak Ibu, satu kali puasa saja itulah gadang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disampaikan dari Nabi, setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa inna shauma li, kata baginda Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, aku langsung yang akan membalasnya. Itu tandanya bahwasanya ibadah puasa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalan yang lain itu 10 sampai 700 kali lipat, tentu puasa lebih dari itu lagi. Jadi kalau waktu makan orang berpuasa misalkan 100 gram, maka kita lah mendapatkan pahala puasa sebanyak 100 itu. Maka banyak fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan. Namun perlu kita ingatkan juga, dalam bersedekah itu mesti ada ilmunya. Mesti ada ilmunya. Ada skala prioritas, mana yang lebih diutamakan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang lebih didahulukan. Kemudian misalkan awak nak bersedekah, sedekah itu sunnah gitu kan. Tapi hutang untuk bawa iya, hutang telah tempo, mana yang didahulukan? Tentu akan didahulukan membayar hutang. Lain halnya kalau hutang akan jatuh tempo, masih bulan depan misalkan, maka silakan bersedekah sunnah kini gitu. Tapi kalau lah jatuh tempo di hari yang sama atau di waktu yang sama, maka didahulukan yang wajib. Insya Allah secara rinci nanti kita akan jelaskan di ba'da subuh besok. Insya Allah kita akan jelaskan secara rinci. Mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi kita untuk semakin memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, terutama dalam hal sedekah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tadiru ya bil absar la'allakum turhamun. Kebanyakan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.